Paksa kita harus pakai PC offline di sini. Jadi kita coba cari-cari pas satu. Aduh, 1.030.000. Ini dia PC 1 jutaan yang kalian tunggu-tunggu, kalian tagih-tagih. Bang, mana benchmarknya bang? Bang, mana hasil ini nih? Udah jadi dan udah kita tes. Dan ternyata ada surprise nih dari rival kita, dari pesaing kita, dari PC rakitan 1 jutaan offline. Dan ternyata yang online itu mengagetkan. Gimana nih? Coba sini, Bang Atasa. Gimana nih? Ada perubahan ternyata dari video sebelumnya. Ini ada perubahan. Ada kudeta. Gimana nih? Coba. Karena ini PC online itu ternyata agak gampang-gampang juga ya. Susah-susah gampang. Tapi teknik mendapatkan PC yang sangat tinggi banget. Waduh. Kasih tahu nggak? Kasih tahu. Ini dia PC online. Aduh. Kita nyalain bro. Belum selesai. Oh, belum selesai. Dikirain udah. RGB bos. Seriusan ini. 1 1 juta ini. 1 juta pas. Aduh, jangan hoax lah. Enggak mungkin doang. Ini PC 1 juta pas sudah dapat RGB seperti ini, keren banget. Aduh. Ini mah GG ya. GG banget sih sebenarnya. Cuma kita nggak boleh kalah, nggak boleh itu. Tetap itu tetap kita bandingkan dulu. Estetik juga masih oke gitu HP. Juga. Ternyata saya juga kaget gitu. 1 juta dapat ini. Ya, oke lah. Kita ini gua akui ya, oke lah. Cuma nanti kita lihat secara performa. Yes, kita harus lihat ya. Jadi kok bisa PC rakitan dapat kayak gini kan? Kalau kemarin kita udah dilihat tuh video lengkap dan ternyata kalau kita lihat yang video sebelumnya itu gak gini bentuknya. Ceritain dong. Jadi ceritanya adalah ketika aku check out untuk PSU dan juga casingnya, ternyata bro kosong. Gak ada barangnya. Gak ada barangnya? Gak ada. Udah bingung banget deh pokoknya deh. Tapi akhirnya di last minute mendapatkan casingnya gak kepake nih. Casing yang dapatnya di Facebook Marketplace. Facebook Marketplace, guys. Tetap online bos, Facebook Marketplace dari market. Nah kok ada yang mungkin working banget ya. Tapi belum sama PSU ini casing doang. Berapa itu? Ya harganya 100.000. 100.000? Iya 100.000 udah dapet fan kayak gini, udah bisa addressable juga. Jangan-jangan 100.000 nanti masih ditawar lagi? Enggak? Sebenarnya ya 100.000. Oh gitu, tahu. Di Facebook itu suka nawar, tahu-tahu udah dikasih harga hilang. Udah hilang, langsung ku beli sih. Luar biasa. Jadi aslinya 150.000 ditawar. Yes, betul. Tapi ini penasaran banget kalau offline ini ceritanya gimana? Dari kemarin tuh kayaknya kesulitan ya. Jadi kalau offline itu kita ada terkendala di pencarian GPU yang mana sebenarnya mungkin untuk harga offline GPU itu harganya murah. Cuma kalau kita berbandingkan dengan harga offline itu agak kesusahan karena emang pertama opsinya sedikit, ya kan? Di toko-toko itu dia nggak ready banyak dan juga memang kalau GPU itu harganya agak mahal, agak tinggi. Offline mahal-mahal ya. Kalau offline mahal-mahal gitu. Dan juga mereka kalau kita nyari GPU itu ngomongnya bukan seri GPU, tapi mau yang VRAM-nya berapa, mau yang DDR berapa. 1 giga, 2 giga. 1 giga, 2 giga gitu. Padahal kan sebenarnya yang namanya VRAM memang penting. Cuma ada aspek lain tuh selain VRAM yang penting performa gitu kan. Dari chipnya. Betul. Kayak ini dapat VRAM 2 GB tapi GDDR 3 dan chipnya juga GT630. Tapi jangan khawatir, kan kita tes nanti apa. Kita tes dulu gimana mantap atau tidak. Yoi. Nah, tadi kita udah lihat nih drama-drama bagaimana rakit PC online, offline dan coba kita perbandingkan online dan offline secara face to face ya. Spesifikasi. Pertama dari CPU. CPU pakai i5 2400. 4 core 4 thread. Gimana kalau online? Berat guys sebenarnya. Untuk jujur aja ini PC 1 juta masih pakai i3 Gen 2. i3 2100. 2 core 4 thread. Ya. Di sini kalian lihat udah gimana ya performanya. Tapi nanti kita lihat ya. Ini kan baru prosesor doang. Untuk motherboardnya pakai apa nih, Bang? Untuk motherboard kita di sini pakai bawaan build up. Build up H61. Nanti kalau misalnya ada kesalahan ini,
Ini nih, Ya, nah itu revisinya. Ya, ini nggak kelihatan. Jadi ini motherboardnya PC build up bawaan dari HP. Kalau ini apa nih, motherboard? Kalau aku ya ini jadi paketan sebenarnya dari Core i3 2100 plus motherboard ECS H61. Nah, yang dimana ini drama juga. Gimana ya, tuh drama? Dramanya adalah nggak bisa kompatibel dengan GPU-nya, padahal harusnya bisa ya, backward compatibility ke PCIe Gen 2. Tapi ya ini susahnya online, dramanya lagi sekali diceritain deh. Dimana ini harus namanya update BIOS. Betul. Yang dimana susah banget untuk mencari websitenya yang resmi. Akhirnya tapi udah update BIOS dan bisa. Ya, jadi Nah, untuk biayanya karena ini online ya, karena ini kan PC build up langsung jadi untuk harganya ini i3 2100 plus ECS H61 itu di harga 170.000. Nanti kita beli di sini ya, real. Nah, ini juga sebenarnya buat kalian yang emang nggak mau pusing-pusing kayak Bang Atasa ini, kalian bisa ya offline aja guys ya, tinggal jadi gitu kan. Ya plus minus lah ya. Suruh orang yang di tokonya, kita kan raja gitu, pembeli adalah raja. Kalau dia menjadi babu atas diri sendiri, asik. Iya sih. Pusing-pusing dah tuh, walaupun pasti itu juga gue ikut pusing, ikut mikirin ya. Offline juga pusing kan. Iya. Lanjut. Baik, jadi RAM-nya. RAM ya. Jadi kemarin itu RAM itu kalau dilihat video kan di upgrade ya, nambah 50.000, dapat RAM 4 GB, berarti totalnya jadi 8 GB. Why not? Let's gas gitu kan. Langsung 8 GB 4 kali 2. Kalau ini gimana nih RAM-nya nih? Untuk online sama nih, 8 GB dual channel. 8 GB dual channel. 4 GB DDR3. Kecepatan 1,33 MHz. Untuk harganya satu keping di harga 45.000. Jadi total 90.000 dengan cashback dan lain-lain, dan ongkir ya seginilah. Nanti ditampilin ya. Lebih murah dikit lah ya. Lebih murah dikit. Oke, nah sekarang yang paling asik nih diomongin. Nah, ini dia. GPU. Ya, SVGA bro. Kalau GPU-nya Tekdung gimana nih? Nggak usah dibicarakan. Bang Kali dulu, Bonang gitu. ngomong dulu, santai. Jadi kemarin setelah drama nyari GPU muter-muter jungkir balik di Harko, akhirnya kita mendapatkan GT 630 2 GB. DDR3. DDR3. Ya it's okay ya kan. Why not gitu, daripada pulang pakai iGPU ya udah ditawarin dapat harga di 200.000. Lumayan ya. Lumayan. Gimana kalau Tekdung? PC 1 juta. Sudah dapat GPU RX 460 2 GB. GDDR5 bos. Ini benar-benar sangat mantap banget. Walaupun ya guys, ini OM. Warna merah, hijaunya secukupnya. Bener sih guys. Tapi untuk performance-nya, ini ada GPU encode juga untuk membantu live streaming. Kayak gini. Dan juga ya ini udah wow banget pokoknya, di budget 1 juta bro. Ya emang itulah kelemahannya. Kita kemarin ngabisin waktu berjam-jam di Harko ya karena nyari GPU. Mungkin kalau GPU yang seperti ini ada di Harko, harganya mungkin ada di 600 sampai 700 ribuan ya, 650 mungkin. Bener. Ini aku dapatkan berapa? Di harga 452.000 sudah sama ongkir. Asli keren banget cuy. Ngecit guys. Emang untuk GPU ini Tekdung sih. Oke, belum terbukti secara benchmark. Nanti kita buktikan. Kita bahas dulu. Iya, kita harus buktikan. Next, storage-nya kita pakai SSD dari sebenarnya nggak mau sebut, cuma Midas Force ya kan. Karena emang jualannya pakai gimmick mereka. Sebenarnya gue juga nggak mau sebut, cuma ya udahlah nggak apa-apa gue sebut Midas Force. Apa gimmicknya kak? Gimmicknya kalian datang aja ke Instagramnya Midas Force ya, gue nggak mau sebut ya. Oke, ya udahlah ya. Ya udah. Ya ini namanya juga PC 1 juta. PC 1 juta. SSD-nya. Betul. SSD murah buat PC murah. Akhirnya dapat performa yang murahan. Enggak, mahal. Yang performa SSD. Yang penting SSD betul. Bootingnya juga cepat. Cepat bro, kenceng banget. Gimana nih kalau Tekdung? Nah, kalau Tekdung kemarin itu sempat nemu, ya SSD-nya nggak bisa baru ya karena ini estetikanya oke punya guys. Jadi makanya second. Kemarin ketemu namanya SSD Boring R500. SSD boring? Iya. Boring guys, SSD-nya guys. Boring banget. Nemuin yang lebih oke nih dari Furion. Furion Drake 128 GB. Jadi sekarang ganti pakai Furion. Iya, pakai Furion. Alhamdulillah nemu nih. Second tapi. Second ya. Iya. Kalau ini baru. Ya
sama aja lah ya kan, sama-sama Ya. SSD murah. Sama-sama lah ya. Iya. Oke, dari SSD udah nih. Kita mau bahas secara CPU cooler. CPU cooler stok lah ya. Stok bro, kalau Tekdung stok ya. Stok. Ngarang. Cooler Master Bos. Wih gile. Walaupun ya fan-nya juga mini banget gitu kan. Terus gitu cuma ya. Lumayan bro. Merekan. Oke, next itu CPU cooler dan kita sekarang lihat secara power supply dulu. Ya. Nih, gimana Tekdung power supply-nya? Power supply ini untuk PSU-nya PSU. ini dari Extreme. Extreme guys. Mantap, 600 watt guys. 600 watt Extreme, gila itu pasti mahal banget ya. Berapa itu? Banget. Untuk ini aku dapetin 600 watt pure. Oh, Nggak pure. pure ya. Nggak pure. Di 55.000. Gratis sama. Itu mah 600 watt bisa lah ngangkat RTX ya. Iya, RTX 3060 ya. Iya, ini upgradable ke RTX 4060. 4060 ya. 4060 duar. Jangan ya guys. Jangan. Jangan ya Dek ya. Ya tapi upgradable nanti ke depannya kalau mau RX 580 gitu masih ada bisa. Serius? Iya nggak tahu. Jangan guys, jangan guys. Jangan lah ya. Maksudnya upgrade power supply-nya juga. Power gitu. supply-nya harus di-upgrade. Iya bisa lah, gitu. betul. Itu power supply-nya. Oke lah, dia power supply-nya ekstrim. Nah, kalau Terdengar misalnya- mengerikan. Tapi kita pakai yang standar aja lah, yang casual, yang elegan. Kasual. HP lah bos itu. Ih, Pure. beneran, bro. Walaupun ini cuma 300 watt. Ya 300 watt itu cukup lah kalau kita buat Yes. ngangkat GPU yang tanpa pin power ya kan kayak. Sama bagusnya itu merekan bro. Ya betul. HP. Merekan. Jadi ya gue sih pengalaman pakai power supply begini awet lah ya, nggak ada dramanya, nggak banyak dramanya. Ini PSU dual kalau punya gitu ya. Tapi nggak apa-apa tanpa pin power GPU Tanpa kan. pin power masih cukup lah ya. Iya, cukup. Oke, sekarang terakhir nih dari casingnya. Ya Lu dari dadang godam tag dulu lah yang bahas. Sebenarnya kalau RGB itu kayak pasar malam ya, nggak elegan. Kalah guys sudah. Kita ini sukanya elegan guys. Lihat, lekukannya lihat, ada tulisan HP-nya. Jadi nggak mengalah sama walaupun dia ada warna-warnanya nggak. Kita ini tetap harus berkelas. No RGB naik level gitu kan. Coba gimana nih pasar malam nih casingnya gimana cerita? Oh ini casingnya dapat 100.000 sekeren ini. 100.000. One fan, addressable RGB. Aduh, Pasar malam bro, bisa diatur-atur. Kalian pasti suka ya guys yang kayak gini-gini kan. ternyata pasar malamnya bisa diatur guys. Yoi, nah ini bisa style biru gini boleh. Waduh. Jadi ini bener-bener cakep banget. Nah untuk ukurannya ini ATX, ini dari Armageddon, Nimitz N5 guys. N5. N5, ini bener-bener menurutku cakep dan worth it banget. Betul. Kalian kalau mau cari-cari Enggak betul. Gak betul ya? Karena Ya. saya harus mempertahankan dia gitu Oh. kan. Harus menang. Worth it menurutku karena harganya cuy, kalian bisa mantengin mungkin ke Facebook Marketplace ya. Betul. Untuk kayak gini kan online ya masih masuk akal gitu. 150.000, gideku 100.000 mau. Wih, gas pola. Nah, terus ini udah case-nya dan fan. Ini fan, kita bro. fan-nya ada satu ya. Satu fan di sini aja fan casingnya. Dan gimana nih kalau Tekdung? Fan-nya ini ada 4 sih, ada 3 4. di depan, 1 di belakang. Jadi bener-bener iPhone-nya nih cakep punya sih. Gak apa-apa, oke. Fan-nya ada banyak, tidak membuktikan performanya. Mari kita cek performanya. Let's go. Oke, sekarang kita udah ada hasil benchmarknya ini. Yang pertama kita pakai benchmark sintetis R15. R15 di sini PC offline mendapatkan skor CPU 426 dan PC online mendapatkan skor CPU berapa? Sebutin. 261. 261 dari Udah kalah 426 ke 261. hampir setengahnya. Ya, kalian
kalian pakai nalar lah yang menang yang mana ya kan? Yang 400 lah bos. Bentar, belum selesai, ini baru Oke. Terus R15 ini ada Open GL-nya. Yes. Open GL berapa nih? Punya yang offline ada dulu. Di 32 FPS. Yang online berapa? Dengan bangganya saya nyatakan 56 FPS. 56 ya. Itu inilah apa namanya? Lumayan ya, cukup tinggi lah ya. Kita lagi kompetitif banget nih. 2 kali lipat ya kan? Iya, sama kayak CPU dan GPU-nya. Ya boleh lah dia menang di GPU kan. Tapi CPU kita nggak boleh toleransi bos. Lanjut ke R20. R20 offline mendapatkan CPU score di 915 ya. 915 untuk PC offline dan online berapa sebutin? 561. 915 ke 561. Jelas sih. Ya, orang nalar semua udah tahu lah ya. 900 lebih besar daripada 500. Tapi tunggu. Oke, belum. Oke. Tahu. Sekarang kita ke 3D Mark Firefly. Fire Strike ya. Jadi yang pertama adalah offline nih. Offline mendapatkan graphics score 773 dan physics score di 5593 dan Fire Strike score-nya di 752 ya. Kecil aja nggak apa-apa lah ya. Terus gimana nih kalau Tekdung? Gimana Tekdung? Tekdung graphics score di 6097. 6097. Physics score 3984. Aduh. Dan Fire Strike score di 4688. Bos. Ya. Tolong, bedanya berapa? Coba. 4000. Tapi tolong ya teman-teman harus melihat juga di skor masing-masing. Itu fisik skornya ini lebih tinggi kita kan, yang offline kan. Yes sih. Oke. Udah kalah telak nih. Oke lah. Oke, next kita di 3D Mark Time Spy. Pertama PC offline itu mendapatkan grafis score yang ya 3 biji ya, 169 dan CPU score di 2195. Dan Tekdung berapa mendapatkan? Grafik skornya sangat tinggi banget, Bos. Di 1728 ya. Tapi CPU skornya di 1364. Ya kalau kita berbicara tentang grafik skor ya iyalah kita kalah tinggi ya. Banget lah ya. Tinggi banget, jauh banget ini ya. 10 kali lipat. 10 kali lipat ya. 10 kali lipat. Oke lah, menang dia di SSD. Sekarang kita ke performa SSD ya. Yoi. Jadi walaupun kita di sini pakai SSD SATA dua-duanya, sama-sama SSD sama-sama 128 GB dan ternyata saat di tes PC offline ini SSD mendapatkan skor read ada di 279 dan write-nya ada di 267. Oke. Sedangkan yang offline mendapatkan sama sih, read-nya 276 dan write-nya di 265. Ya beda-beda dikit lah, jadi kita seri lah ya. Seri. Nah pertanyaannya nih, Bang, SSD kan dia harusnya dapat 500 megabit per second ya kan? SATA kan ya? SATA. Sedangkan kenapa ini cuma setengahnya? Karena ini adalah bandwidth dari si SATA generasi lama ya. SATA generasi 2 guys. SATA 2 ya wajar lah ya dapat setengahnya. Tapi memang walaupun gitu, tadi bootingnya cepet ya? Masih kenceng bro, dua-duanya masih bisa booting dengan cepat. Cepet. Jadi jangan khawatir kalau SATA, walaupun pakai SATA generasi lama, kalian pakai PC lama, harus tetap upgrade ke SSD. Harus wajib bro. Wajib. Oke, next. Nah ini nih, masuk nih ke game benchmark. Jangan senang dulu. Jangan. Belum tentu GPU bagus menang di semua game. Iya juga ya, betul. Jadi yang pertama adalah Counter Strike 2 itu yang offline nih punya gua mendapatkan average itu frame rate di 20 fps guys. Kalian mau main apa di CS2 itu 1080 low. Itu cuma 20 fps. Jadi kita belum nembaknya udah tembak gitu. Itu menurutku kompetitif banget sih 24 fps. Benar-benar kompetitif ya. Benar-benar kompetitif dan 1% low frame rate-nya ada di 13,8 fps ya. Sedangkan untuk yang online berapa? Average frame rate dengan bangganya kita tentukan di 42 fps. 42. 1% low frame rate-nya di 23 fps. Masih sangat nyaman.
masih lumayan tinggi lah ya, lebih tinggiin. Lebih tinggi di online dong. Online, oke lah. Notes juga ya, ini adalah pengetesan di 1080p native ya. Kalau kalian mau lebih nyaman lagi, walaupun pakai PC offline nih, kalian bisa nyalain FSR. FSR, karena emang nggak pakai tadi ya, sengaja. Ini sengaja nggak pakai karena untuk perbandingan biar lebih adil. Tuh. Gitu. Tuh kalian turun aja di 720p ya kan. Boleh, ya kalian mau rakit PC 1 juta, monitor 1080. Iya. Sadarlah. Sadis, bro. Sadar diri. Oke, lanjut ke game yang agak ringan juga. Di sini ada Left 4 Dead 2, di mana itu PC offline mendapatkan frame rate di 31,1 fps dan 1% low-nya ada di 20,7 fps. Ya lumayan playable lah ya. Ini ada di rata ya di 1080p high, very high. Dan sedangkan di sini untuk Tekdung gimana Tekdung? Nggak usah ketawa, dilihat ini. Yang online ini mendapatkan average frame rate berada di 108 fps. 108 fps. Dan persen low frame rate ada di 51 fps. 51 playable banget ya. Itu emang gua akuin jauh banget sih. Secara pengetesan juga emang udah kelihatan banget jauh. Memang rasanya kita kalau di yang online itu kayak main ya nggak enak banget lah gitu. Cuma sebenarnya kalian bisa lebih dapatkan FPS yang lebih tinggi kalau presetnya diturunkan atau resolusinya diturunkan. Yes, betul sekali. Ini untuk perbandingan aja ya. Oke. Lanjut Call of Duty Modern Warfare 3 yang lama ya, yang baru jelas nggak bakal running ya kan. Masa yang lama gila aja. Jadi di sini untuk PC offline mendapatkan average frame rate di 37,6 fps dan 1% low-nya di 30 fps pas ya. Sedangkan untuk online berapa online? Average frame rate berada di 38,7 fps dengan 1% low frame rate ada di 20,6 fps. Oke lah, kita menang di 1% frame rate lah ya. Yes, betul. Ya. Mas ini menang yang offline sih. Menang dikit doang gitu. Dan average frame rate-nya mepet-mepet ya. Entah, ini mungkin karena margin of error sih. Margin of error ya, mungkin karena gamenya ya, karena si softwarenya itu. Cuma ya udahlah ya, karena memang yang ada pada saat itu. Yoi. Dan next ya, ini pasti kalian banyak banget tanya. Game mana nih? Valorant ya, Valorant. Dimana yang offline mendapatkan average FPS di 102,6 fps akhirnya. Dan 1% low frame rate ada di 11,2 fps. Sedangkan kalau atasnya berapa? Untuk online dapat average FPS di 101 fps dan 1% low frame rate ya berada di 27,4 fps. 27,4. Kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih sama. Tapi saat dicoba pengalamannya itu kayak lebih enak pakai i5 ya. i5 lebih yang online, yang offline. Jadi karena mungkin terbantu sama gamenya yang CPU bound ya. Jadi emang kerasa lebih pas pakai i3 itu, pakai yang online itu kayak ngeframe gitu ya. Patah-patah gitu. Patah-patah. Bener sih. Frame drop. Cuma ya ternyata pada saat average FPS-nya ternyata beda dikit ya. Cuma menang offline dikit ya. Oke, I see. Kalau kita menang cuma dikit, kenapa ini guys? Harus banyak kalau menang itu. Aduh, emang online ini yang terbaik. Oke, sekarang lanjut kita ke GTA 5, di mana si offline ini mendapatkan average frame rate di 30 fps dan 1%-nya ada di 20 fps. Sedangkan untuk online berapa? Average frame rate-nya ada di 57,5 fps dan 1%-nya ada di 29 fps, hampir 30 fps. Ya itu 2 kali lipat sih, 2 kali lipat. Ya karena udahlah, kacau nih bro. emang gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena emang ya sekentang itu GT 630 ya. Tapi mending lah pakai VGA. Iya benar, betul, daripada pakai iGPU. Oke. Hampir menyerah. Nih dari skor yang udah kita sebutkan tadi ya kan, dari performa, benchmark sintetis, habis itu kita tes SSD-nya juga, dan kita tes gamingnya. Betul. Itu menang online atau menang offline? Ya menang online lah. Menang offline lah gitu ya. Kalian coba tulis di kolom komentar ya. Pilih mana? Kalian tim Gonamtek tim offline? Offline Atau tim Tekdung online bro? Kalian harus hargailah keringat saya keliling-keliling hardcore ya kan. Kalian harus hargai gimana nih untuk estetiknya, bener-bener cakep banget. Tapi bakal kita bahas kelebihan dan kekurangannya juga. Baik, betul. Nggak boleh lupa itu. Kalau masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Yoi. Jadi kelebihannya dari online nih apa nih? Nah, kelebihan dari online itu kita bisa cari-cari barang dengan gampang ya. Tentunya kalau kita search di marketplace,
barang apa yang kita inginkan langsung bertebaran di sana. Orang jualan gitu kan. Harganya juga kompetitif karena banyak saling murah-murahan gitu kan. Betul. Terus selain itu kita nggak perlu capek-capek gitu kan nyari di offline Harko Mangga dulu kemarin kayak Bang Khalid. Kita hanya perlu duduk santai, tenang, dan siapin kopi sambil pesen-pesen bro. Itu kelebihannya online. Selain itu udah dikirimin sampai rumah lagi, ya nggak? Iya benar. Nah, tapi aku pengen tahu juga nih gimana kalau kelebihannya offline. Kalau kelebihannya offline itu jelas ya bagi kalian yang emang punya uang banyak, enaknya beli offline, ya kan? Kalau kalian orang kaya, ya ngapain beli? Pernah kita bisa 1 juta ya kan? Nah, gitu. Tapi masih kerakit loh. Masih kerakit ternyata guys. Ternyata orang miskin juga bisa rakit offline ya. Kalau kalian miskin ya bisa lah kalian rakit offline. Ada harapan, jangan pesimis. Offline masih hore. Nah, gitu. Kelebihannya dari offline itu pertama jelas yang troubleshooting itu mereka. Pertama diinstalin Windows, diinstalin aplikasi itu mereka. Jadi kita tinggal duduk manis, PC udah jadi ya kan. Walaupun sebenarnya rakit PC online juga bisa seperti itu ya kan. Cuma memang kalau offline itu kita langsung dapat PC-nya, bisa melihat barangnya gitu, bisa langsung nego di tempat. Gitu. Betul. Kadang kalau Facebook kan kita mau beli serius pun hilang gitu yang jualnya. Nah, itu dia. Benar banget. Jadi kalau memang terus juga kalau misalnya ada barang bermasalah kita bisa langsung tagih itu ke yang jual. Oh iya. Kemarin dikasih garansi kan? Kasih garansi 1 bulan. Itu lumayan banget. Dan memang ya hopefully garansi itu nggak diklaim ya karena memang kita kan nggak berharap ada apa-apa gitu. Dan harusnya ini awet ya, karena emang ini bagus ya. Amin. Kaleng-kaleng tuh. Nah, gitu. Dan kekurangannya nih apa nih kalau dari online? Nah, ini dia kekurangan yang kalian tuh nggak perlu jadi kayak kita gitu. Ini untuk eksperimen di mana PC 1 juta tuh bisa kerakit. Cuman ada kesulitan masing-masing. Betul. Nah, ini kekurangannya di online. Jadi aku beli rakitan PC ini rakit ya, bener rakit ya. Pilih partnya itu juga nggak gampang. Tadi ada juga yang aku pesen di mana motherboard, terus itu prosesor itu nggak diproses-proses. Jadi namanya prosesor tapi nggak diproses. Nah itu. Gimana ceritanya bro? Namanya sini yang juga unprosesor namanya. Unprosesor. Dan selain itu, setelah itu nggak dikirim, cari lagi, gitu kan, cari lagi. Setelah itu juga masalah troubleshooting. Tadi kalau Bang Khalid, ya udah kita terima jadi gampang. Nah ini setelah aku beli semuanya, ternyata motherboardnya nggak bisa mendetek VGA RX 460. Betul. Sedangkan harusnya bisa ya Bang? Harusnya bisa. Dan akhirnya aku troubleshooting sendiri semalaman, seharian, update Windows dan lain-lain. Install Windows, coba kan ya, pakai VGA lain juga. Dan update BIOS baru bisa tampil. Nah, gitu. Jadi itu susah. Sekelas Mas Atas Tesdung ini, Bang Atas Tesdung aja, dia sampai brain load-nya itu 100% gitu untuk mikir problem solving. Gimana? Usage-nya 100% nih. Iya. Gimana ya kalau nggak paham lebih lagi gitu kan, lebih putus asa nanti. Bener banget. Kalau misalnya offline nih kesulitannya apa? Ya kalau offline sih kesulitannya memang jelas ada di cara kita mencari partnya, yang mana untuk orang introvert itu capek banget ya. Kalau kalian social health-nya langsung habis. Iya, social battery-nya langsung habis. Tahu nggak? Di Harko itu kita lebih dari mungkin ada 20 toko ya. Iya. 20 toko masuk nanya ada VGA card bekas nggak? 20 toko guys. Kita nanya. Halo, ada kan kalau di video sebelumnya itu nggak ditampilin semua ya kan? Karena emang capek juga gitu, yang rekam capek. Durasinya nanti kelamaan. Ya, kelamaan itu aja udah 30 menit ya. Jadi 20 toko kalian bayangin ditanyain ada VGA card bekas atau enggak, dan itu template kita ngomong sama orang. Dan dilihat ada tulis itu ada VGA card bekas nih, coba dilihat gitu, lihat basa-basi dulu gitu kan. Masa kita kalau nggak suka langsung taruh cabut, nggak bisa dong gitu. Jadi sebenarnya kalau budgetnya agak lebih dikit masih bisa dapat lebih. Oke, iya. Cuma kalau emang karena budgetnya susah, ya namanya orang susah ya kita harus susah. Intinya budgetnya 1 juta, kita ingin men-challenge diri sendiri. Malah intinya orang susah. Emangnya budget susah kan? Iya, susah. Tapi ini hanya untuk eksperimen. Kalau kalian mau melakukan kayak kita kayak gini, lebih baik kalian harus punya ilmunya terlebih dahulu. Baru kalian bisa aplikasiin. Jadi jangan asal, wah mau rakit PC kayak gini, belum tentu bisa. Tapi kalau kalian minat, langsung aja sikat ya
Di bawah di deskripsi udah ada. Langsung sikat, ini PC yang ini dan yang ini nanti ada di deskripsi. Yes. Sikat aja. Kalau kalian membutuhkan performa GPU, gamingnya oke, bisa pilih yang i3 RX 460. Tapi kalau kalian butuh CPU dan juga tentunya PSU yang oke ya. Kalau kalian mau PC yang keren, yang estetik, yang cool, yang awet, iya sih. Kemana-mana. Sudah i5 dan PSU-nya lebih bagus ya. Ya kalian tinggal pilih aja, bagus semua, langsung aja sikat di deskripsi ya. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya PC rakitan 1 jutaan. Tapi kalian jangan lupa vote ya guys. PC offline atau PC online, kalian yang tentukan siapa yang menang gitu. Yoi. Jadi kita nggak mau ngambil kesimpulan di sini. Kalau ditanya siapa yang menang, jelas ini yang menang. Ya jelas online lagi ya. guys. Gitu, ya. Jadi kalian aja nih yang tentukan siapa yang Yoi. Oke, itu dia, ternyata udah habis ya. Sip. Menarik nggak menurut kalian video kayak gini? Kalau kalian suka, coba kalian tulis di kolom komentar gitu kan. Yoi. Apa namanya, bagaimana kesan kalian melihat video yang seperti ini. Kalau kalian suka videonya, boleh kalian like videonya, share ke teman-teman kalian, share ke grup WhatsApp, share ke grup keluarga, grup arisan, grup alma mater, grup Telegram segala macam, biar kita bikin semangat lagi. Yoi. Semangat lagi bikin rakitan seperti ini. Dan juga komen dong, challenge apa lagi? Betul. Iya kan, challenge apa lagi? Challenge apa lagi yang akan dilakukan ke depannya oleh Donald Tech dan Tekdu. Terima kasih sudah menonton. Thank you. Sampai habis. Always. Assalamualaikum.